Salam saudara-saudara yang setia dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita semua. Hari-hari belakangan ini memang terasa berat bagi sebagian orang. Akan tetapi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap dan bergantung kepadanya. Tetaplah kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, sekarang kita akan memulai saat teduh kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa yang baik dan penuh kasih, Engkau Allah yang senantiasa mempedulikan kami. Terima kasih Bapa buat sepanjang hari ini yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih Bapa karena kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami melalui semua yang kami alami hari ini. Bapa, di penghujung malam ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk menerima pengajaran-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan ubahkanlah kami. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, karena kami adalah tanah liat dan Engkau adalah penjunan. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Yusuf adalah salah seorang tokoh Alkitab yang banyak dihotbahkan karena kehidupannya yang luar biasa. Yusuf adalah seorang pemuda yang diberikan mimpi-mimpi dari Tuhan, mendapatkan kemurahan hati ayahnya, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak dan masuk ke dalam penjara. Namun demikian, ia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Tuhan atau janji-janji Tuhan. Ia tidak membiarkan hatinya menjadi pahit terhadap saudara-saudaranya atau keadaan yang dialaminya. Yusuf tidak mau dialihkan dari visi yang telah ditanamkan Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Pesan melalui kehidupan Yusuf adalah meskipun di dunia ini berbagai situasi sulit menghadang kita semua, namun Tuhan tetap peduli dan senantiasa memberikan kekuatan untuk mengatasinya. Salah satu peristiwa yang dialami dalam kehidupan Yusuf adalah saat ia dimasukkan ke dalam lubang yang dalam oleh saudara-saudaranya sendiri. Mari kita baca dalam Kejadian 37 ayat 23-24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf tidak pernah menduga apa yang akan dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Ia datang ke padang atas suruhan ayahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Ia tidak pernah menduga bahwa hari itu akan mengubah kehidupannya selamanya, dari seorang anak yang disayang oleh ayahnya yang kaya, hidup dalam segala kecukupan, menjadi seorang yang dijual sebagai budak, dan hidup dari belas kasihan orang lain. Keadaan yang dialami oleh Yusuf adalah keadaan yang dialami oleh sebagian dari kita. Suatu hari keadaan kita baik-baik saja, kita memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang mengasihi, kecukupan dalam hal ekonomi dan kesehatan yang baik. Akan tetapi, dalam satu hari saja terjadi peristiwa yang tidak pernah kita duga akan terjadi kepada kita, dan hal itu mengubahkan kehidupan kita selama-lamanya. Peristiwa itu mungkin saja berupa kehilangan pasangan hidup secara tiba-tiba, kebakaran rumah, dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Apa yang kita alami adalah seperti Yusuf yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam lubang yang dalam tanpa adanya pengharapan.
Badai dalam kehidupan adalah hal yang biasa terjadi, namun berbeda dari badai yang saat ini bisa diprediksi dengan menggunakan alat teknologi. Badai kehidupan biasanya datang secara tiba-tiba. Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk memberikan kita kehidupan yang bebas dari badai apapun, namun Ia berjanji untuk selalu menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saat Yusuf berada di dalam lubang yang dalam, mungkin tempat itu gelap dan tidak menyenangkan. Mungkin Yusuf merasa sendirian dan tanpa pengharapan, tetapi sebenarnya Tuhan hadir bersamanya, dan segala sesuatu yang terjadi atas Yusuf berada di bawah kendali Tuhan. Yusuf diizinkan untuk masuk ke lubang yang dalam karena lubang itu merupakan sebuah jalan baginya untuk pergi ke tanah Mesir. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Yusuf untuk menjadi orang kedua di tanah Mesir dan menjadi penyelamat bangsa Israel dari kelaparan yang melanda seluruh bumi. Namun, untuk sampai ke tempat itu, Yusuf harus melalui lubang yang dalam. Tidak ada jalan lain. Saudara yang terkasih, sama seperti Yusuf yang harus melalui lubang yang dalam untuk sampai kepada janji-janji yang diberikan oleh Tuhan, begitu juga kita harus melalui lubang yang dalam untuk sampai kepada janji-janji yang diberikan Tuhan bagi kita. Saat kita sedang berada di dalam lubang yang dalam, kita mungkin mempertanyakan Tuhan karena janji-janji yang diberikan oleh Tuhan terlihat berbeda dari apa yang sedang kita alami saat itu. Kita mungkin juga bertanya-tanya, apakah kita sudah benar berjalan di dalam kehendak Tuhan, atau justru lubang yang dalam merupakan suatu pertanda bahwa kita sudah berjalan keluar dari kehendak Tuhan. Kedua hal tersebut bisa jadi benar dan diperlukan hikmat Tuhan untuk bisa membedakan kedua hal tersebut. Akan tetapi, dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita hanya akan membahas saat kita berada dalam lubang yang dalam, namun kita ada di sana karena kehendak Tuhan. Apa yang terjadi kepada Yusuf adalah dia tidak selamanya berada di dalam lubang tersebut, karena saudara-saudaranya memutuskan untuk mengeluarkannya dari lubang tersebut, meskipun dengan tujuan untuk menjualnya sebagai budak ke tanah Mesir. Saat kita berada di dalam lubang, terkadang Tuhan menggunakan orang-orang yang memasukkan kita ke sana untuk mengeluarkan kita. Terkadang Tuhan menggunakan orang-orang lain yang tidak kita duga sama sekali untuk mengeluarkan kita. Siapapun juga yang dipakai oleh Tuhan, yang paling penting adalah kita bisa keluar dari lubang itu apabila waktunya telah tiba. Dan saat kita sudah keluar dari dalam lubang, maka perjalanan kita menuju janji-janji Tuhan sudah dimulai. Lubang yang dalam merupakan suatu proses di mana Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih besar bagi kita apabila kita bisa bereaksi dengan benar selama kita berada di dalam lubang. Reaksi yang benar adalah dengan tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan dengan penuh ketaatan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya benih firman-Mu selalu tertanam dengan baik di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Bapa,
Saat ini mungkin ada sebagian dari antara kami yang mendengarkan renungan ini yang sedang berada di dalam lubang yang dalam. Kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Apabila Engkau mengizinkan kami untuk melalui lubang yang dalam, agar kami dapat menerima janji-janji-Mu, maka berikanlah kekuatan dan ketekunan bagi kami sampai kami bisa keluar dari lubang dan berjalan menuju penggenapan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa buat iman dan pengharapan yang baru yang kami terima melalui pendengaran firman-Mu malam ini. Ya Bapa, saat kami beristirahat malam ini, kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, serta memberikan kami ketenangan dalam tidur kami di sepanjang malam. Kami serahkan segala pergumulan kami dan kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami mempercayai Engkau sebagai gembala yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kiranya tangan-Mu selalu menopang dan melindungi negeri kami. Kiranya Engkau selalu memberkati tanah air Indonesia dan para pemimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.